Omnibus Law. Omnibus Law. Omnibus Law. Omnibus Law. Apa itu Undang-Undang Cipta Kerja 2020? Menjadi sebuah kontra di masyarakat. Menjadi sebuah perbincangan yang trending. Semuanya gemas, semuanya geram. Ikuti terus videonya dan simak. Jangan pernah di skip kalau kalian akan tahu apa isinya. Ryan Wardoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ryan Wardoyo. Kali ini gue dengan cara yang berbeda. Kacamata, topi, double kacamata. Jadi ini sebuah request dari teman-teman gue ya. Coba deh, kalau lo bikin konten pakai kemeja, rapi, pakai kacamata, kayaknya pantas dan enak dilihat deh. Seperti host-host yang di stasiun televisi. Gue gak nyangka gue bakal beneran kabulin mereka ya. Jadi ya mudah-mudahan buat mereka senang aja lah. Guys, di pokok pembahasan video kali ini gue mau berbagi sebuah gagasan ya. Gagasan dimana yang harus gue bahas di sini masalah Omnibus Law ya. Yang namanya Omnibus Law yang benar-benar lagi viral sekarang ini, yang lagi trending, yang benar-benar lagi panas di Indonesia ini ya. Jadi benar-benar tidak habis pikir. Gue pikir Omnibus Law ini di 2020 ya, tentang Undang-Undang Cipta Kerja, itu akan menghapus sebuah yang namanya outsourcing. Kontrak kerja outsourcing itu gue pikir mau dihapus. Tapi ternyata tidak sama sekali. Justru bendera outsourcing ini malah semakin berkibar. Tapi oke deh. Jadi yang pertama gue mau sampein atau yang pertama gue infoin di sini untuk kalian semuanya, kalau video gue ini benar-benar murni ya dari pengalaman gue pribadi, sehingga gue bisa bergagasan di video ini. Tentunya pengalaman dan gagasan setiap orang itu berbeda-beda guys, bener ya. Yang namanya pengalaman dan gagasan itu pasti berbeda-beda di setiap orang, apalagi menyangkut Omnibus Law. Udah gak heran ya, udah gak heran lagi yang namanya Omnibus Law lagi gencar trending dibicarakan di publik. Oke. Apa itu yang namanya Omnibus Law? Omnibus Law adalah undang-undang yang bersentuhan dengan berbagai macam topik, atau dimaksudkan untuk pengamandemen atau mencabut sejumlah undang-undang lain. Nah, Omnibus Law yang dibahas di sini adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Apa sih yang menjadi kontra tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini? Yang pertama, lingkungan hidup Indonesia. Dan yang kedua, Indonesia semakin dikuasai pihak asing atau negara asing. Kalian pasti tahu lah ya. Contohnya nggak usah jauh-jauh, seperti gedung atau restoran ataupun apa ya yang mereka bangun di Indonesia ini sudah banyak. Lalu kapan Indonesia akan menjadi penguasa negara sendiri? Bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri? Kapan? Saya berharap sih, semoga ya, mudah-mudahan Indonesia bisa segera cepat atau bergerak cepat menjadi sebuah pengusaha-pengusaha terkenal, khususnya dari Indonesia sendiri. Oke, yang ketiga adalah rakyat tidak sejahtera, dalam kurung, membawa kemunduran dalam hal pemenuhan hak-hak masyarakat. Sudah tahu ya. Jadi menurut gue untuk poin pertama, Undang-Undang Cipta Kerja mengancam keberlangsungan hutan karena menghapus batas minimum kekuasaan hutan atau kawasan hutan dan daerah aliran sungai. Hutan bisa saja
atau hutan bisa saja digarap. Kepentingan para pengusaha yang memiliki lahan seperti yang kita lihat sekarang ini di kawasan pegunungan yang berubah menjadi sebuah kawasan komersil seperti hotel, restoran. Tidak hanya itu, pengusaha yang rata-rata adalah orang-orang asing bebas mengeksploitasi kekayaan Indonesia yang terkandung di lahan hutan tersebut. Contohnya seperti penggalian dan industri yang tentunya akan mencemari lingkungan. Dan di poin kedua, Indonesia akan dikuasai negara asing. Menurut hemat gue pribadi, para penguasa atau para pengusaha yang akan berinvestasi di Indonesia, mereka secara merdeka akan meraup sebuah keuntungan dan kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja. Karena seharusnya perusahaanlah yang benar-benar harus ikut peraturan pemerintah, bukan pemerintah yang memanjakan para investor. Dan adanya Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, ini Indonesia, men. Ini Indonesia. Prinsip dan harga diri negara ini ada di undang-undang. Dan itu ada kendali para penguasa pemerintah. Mayoritas perusahaan besar di Indonesia adalah milik negara asing. Harusnya para pengusaha tunduk. Justru harusnya para pengusaha tunduk di bawah aturan undang-undang. Apalagi kalau kita ngomongin atau membahas masalah UMR. Kalau UMR gak dibayarkan atau tidak dibayarkan sesuai ketentuan, berarti yang salah perusahaannya dong. Bukan jadi merugikan atau meringankan para pengusaha untuk membayar upah pada karyawannya semampu mereka. Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar, guys. Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar, keempat di dunia. Bayangkan saja, guys. Mangsa di pasar luar biasa di Indonesia, mangsa pasarnya luar biasa di Indonesia. Gue aja mau buka usaha, pasti gue lihat-lihat dulu rame orang atau enggaknya lokasi tersebut. Bener nggak? Kalau kita nggak melihat dulu, kalau nggak survei dulu, gimana nanti ke depannya usaha kita bakalan rame atau enggak? Kita kan harus mikir 1000 langkah. Bener nggak? Nggak kita benar-benar langsung membuat perusahaan atau membangun sebuah toko atau menciptakan lapangan kerjaan, tapi kita nggak melihat dulu, ya kan, perfect ke depannya, progres ke depannya itu akan seperti gimana? Akan bisa berkembang kah atau akan merugi kah? Lihat gaya hidup orang Indonesia yang konsumtif, usaha di negeri kaya dan strategis lokasi tersebut. Menurut gue sangat disayangkan, guys.
adanya undang-undang cipta kerja tersebut. Ini poin yang paling penting. Poin yang paling penting adalah poin yang ketiga. Jadi rakyat tidak sejahtera dalam kurung membawa kemunduran dalam hal pemenuhan hak-hak, membawa kemunduran dalam pemenuhan hak-hak masyarakat. Gue gak habis pikir. Undang-undang cipta kerja. Jadi, menurut gue, yang sangat disayangkan adanya undang-undang cipta kerja tersebut, ya. Dan poin yang paling penting, yaitu poin ketiga, rakyat tidak sejahtera dalam kurung membawa kemunduran dalam hal pemenuhan hak-hak masyarakat. Undang-undang cipta kerja menyengsarakan rakyat yang nggak bisa sejahtera karena bukan kontra ya, tapi karena kontrak dan outsourcing. Udah itulah. Itu aja guys. Jadi kalian semua pasti tahu kalau kerja kontrak di bawah naungan outsourcing itu kayak gimana, seperti apa rasanya. Kalian sudah paham, kalian sudah tahu, dan gue pribadi juga mengalaminya. Pemberhentian sepihak tanpa pesangon dan pemotongan gaji menurut gue, undang-undang cipta kerja tidak pro rakyat. Bener nggak? Tidak pro rakyat. Bukannya outsourcing dihapuskan, malah semakin berkibar. Sebelum adanya undang-undang cipta kerja ini, gue yakin para karyawan rata-rata pegawai outsourcing dan kita yang berada di kalangan bawah nggak ada efeknya kita bicara guys. Yang ada, kalau gagasan kita nggak sesuai dengan pemerintah, bisa-bisa kayak si Jering. Bener nggak? Bisa-bisa kayak si Jering. Nah, kejamnya outsourcing. Contoh, gue pernah minta surat keterangan keluar kerja karena imbas COVID buat ngeringanin cicilan bank. Apa katanya? Nggak bisa ngeluarin. Nah, contohnya itu. Oke guys, mudah-mudahan video kali ini menginspirasi dan bermanfaat untuk kalian semuanya. Mudah-mudahan menginspirasi dan bermanfaat untuk kalian semua. Zamannya reformasi. Bener nggak guys? Zamannya reformasi di mana setiap warga negara secara perorangan atau kelompok bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak-hak dan tanggung jawab tentunya. Berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dengan Pasal 2 Ayat 1. Thank you for watching. Semoga video ini menginspirasi. Semoga video ini menginspirasi untuk kalian semuanya. Dan semoga bermanfaat. Jangan lupa ikuti terus video ini, like, komen, dan pastikan untuk subscribe. Dengan cara mensubscribe dan aktifkan tombol lonceng, kalian sudah membantu saya untuk mengembangkan channel ini. Semoga channel ini
kedepannya semakin baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia semakin jaya, Indonesia semakin maju, Indonesia tetap merdeka. Semoga tetap merdeka tanpa dijajah secara perlahan oleh orang asing. Barakallah, jazakallah.